Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Ali di Inside Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Kita masuk pada pengembangan materi sekarang ya, di pelajaran agama untuk kelas 3 ya, bab 4. Oke, atau pembelajaran 4. Untuk pembahasan yang lain ya, ada di sini, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Pembelajaran 4, hidup dengan tenang ya, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, kita kembali ke sini lagi. Ini adalah pengembangan materinya di segmen tanggung jawab. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tanggung jawab. Nah, ini adalah materi kita ya. Tanggung jawab. Setiap orang harus memiliki sikap mental bertanggung jawab ya. Harus memiliki sikap mental bertanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri ya. Kalau orang tua bukan hanya perbuatannya sendiri ya, dia juga bertanggung jawab pada perbuatan anak-anaknya. Tapi untuk anak-anak ya bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri ya. Bukan hanya berani menjawab loh ya, bertanggung jawab itu ya. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan dengan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat. Nah, ini bukan hanya memberi alasan, bukan hanya menjawab ya. Dia menjelaskan alasan dan menanggung akibat. Nah, ini satu paket ini ya. Dia memberi alasan dan menanggung akibat dari perbuatannya ya. Misalnya seseorang melempar bungkus makanan ke tong sampah tetapi meleset dan jatuh ke lantai yang bersih mengkilat. Ya tidak boleh bersikap mendiamkannya atau pura-pura tidak tahu. Nah, ini biasanya ya, meleset, kita cuman komen seperti itu aja. Bagaimana jika bungkus makanan itu mengganggu pemandangan dan kebersihan umum? Ya, orang akan mencari pelaku dan meminta pertanggungjawabannya. Misalnya orang bertanya, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Nah, ini misalnya ya. Terus kemudian kemungkinannya jawabannya adalah pelaku menjawab, tadi sudah di tong sampah tapi mungkin terkena angin atau tadi bak sampah kepenuhan. Padahal tong sampah masih kosong dan tidak ditemukan banyak angin ya. Orang akan bertanya, lalu kenapa tidak segera kamu ambil dan taruh secara benar? Nah, sudah tahu kena angin misalnya ya. Misalnya alasannya itu benar, tapi kok kenapa nggak diambil? Pelaku menjawab, saya tidak melihatnya, padahal ia tahu tapi malas melakukan. Nah, ini hanya bisa menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Itu bukan seperti itu ya. Bertanggung jawab itu tidak hanya memberi alasan tapi juga menanggung akibat ya. Orang lain akan berkata, kalau begitu lakukan sekarang, ambil sapu dan bersihkan lantainya, masukkan ke dalam tongnya. Jadi kalau kita berbuat, walaupun kita tidak sengaja membuang sampah itu meleset, ya kita ambil, kita masukkan dengan benar gitu loh ya. Itu namanya bertanggung jawab ya. Tidak sekedarnya saja melaksanakan tanggung jawab, tapi harus benar-benar ya siap siap mendapat akibat dari perbuatannya walaupun itu tidak sengaja. Dialog sederhana antara pembuang sampah dengan penanya menggambarkan topik bertanggung jawab antara seorang yang melakukan perbuatan dengan orang yang menuntut tanggung jawab. Wah, nggak sengaja, aku nggak tahu loh, tapi tetap harus tanggung jawab ya, kan kamu yang salah. Nah, misalnya kamu menginjak pensil temanmu sampai patah ya, kan kamu yang menginjak ya, diganti yang baru walaupun nggak sengaja ya. Seharusnya pelaku membuang sampah berbicara jujur bahwa ia memang bersalah ya. Atau misalnya kalau sama sekali nggak punya pensil, ya aku bersalah, mohon maaf ya, gimana ini, aku harus ganti apa enggak, misalnya gitu ya. Ya, itu bisa didiskusikan ya. Nah, karena membiarkan sampahnya berserakan, ini kembali lagi ke konteksnya ya. Seharusnya pelaku membuang sampah
berbicara jujur bahwa ia memang bersalah karena membiarkan sampahnya berserakan. Seharusnya kita jujur saja, iya saya tadi maksudnya saya lempar ke tong sampah tapi meleset. Nah, seandainya dia jawab gitu, ya, terus minta maaf karena teledor mungkin lain, ya. Oh iya kalau gitu nggak apa-apa, tak bantu untuk orang akan gitu, malah orang akan bantu. Tapi kalau kita dalam posisi banyak alasan, orang itu malah gemes gitu, ya, orang akan ngejar, ya. Tidak usah berbohong, tidak usah mengarang cerita sampahnya tertiup angin, tidak usah. Kita mending ngomong apa adanya, minta maaf kalau memang itu melanggar aturan. Orang itu akan merasa terdorong untuk membantu kalau kita jujur itu, sungguh. Ya, lalu mengambil sapu dan membersihkan, maka berarti ia orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita maaf ya, maaf aku yang buang tadi, maaf ya, langsung sambil ngambil sapu itu bagus, ya, bertanggung jawab. Berarti walaupun harus diingatkan dulu, tapi itu menunjukkan kita bertanggung jawab. Akan lebih bagus lagi tanpa diingatkan langsung. Begitu kita buangnya meleset, ngambil sapu langsung disapu, dimasukkan, nah itu lebih bagus. Namun jika berbohong, ya, mengarang cerita serta tidak mau membersihkan lantai, maka itulah ciri-ciri orang tidak bertanggung jawab. Ya, hanya beralasan, ya, berbohong. Nah, akhirnya kita berbohong terus untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi kita mikir, malah akhirnya pikiran kita itu ndak tenang, nggak plong, ya. Karena sekarang berbohong, kebohongan kita hari ini besok harus mengingat-ingat, ya, besoknya lagi harus diingat-ingat lagi. Apalagi kita kadang-kadang menutupi kebohongan dengan kebohongan lain, ditutupi dengan kebohongan yang lain, nah, akhirnya memenuhi pikiran kita. Jadi kita nggak bisa hidup dengan tenang, ya. Orang yang bertanggung jawab akan dipuji orang lain. Oh, anak ini bagus loh, kalau dia salah itu minta maaf. Jadi nggak mungkin dia tidak bertanggung jawab, misalnya gitu, ya. Nah, akhirnya kita dipercaya orang. Namun jika tidak bertanggung jawab akan dibenci orang, ya. Ini mungkin orang tidak menunjukkan kebencian di depan kita, tetapi di dalam hati, wah, nah ini berarti nggak bisa dipercaya ini. Wah, itu lebih berat, ya. Di depan dia tidak menunjukkan apa-apa, tapi dalam hatinya meyakini bahwa kita atau orang tersebut adalah orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak amanah. Nah, ini malah akhirnya kita sendiri yang akan rugi karena tidak dipercaya orang, ya. Nah, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini saya lingkari karena ini penting, ya. Bersungguh-sungguh dan akibat, ini kata kuncinya, ya. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita tidak beribadah, ya, tidak berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kita. Tangan kita akan bicara, ya. Kalau tangan kita ini digunakan untuk mencuri, kaki kita akan bicara. Kalau kaki kita itu digunakan untuk berjalan menuju ke tempat maksiat, misalnya. Ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan belajar giat. Nah, itu pada diri sendiri, ya. Makan teratur, tidur teratur, makanan yang seimbang, olahraga, itu tanggung jawab kita terhadap tubuh kita. Kita bersyukur memiliki tubuh ini, ya, diberikan nikmat tubuh ini dengan cara merawatnya. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tidak boleh membentak orang tua, ya. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Untuk pengembangan materinya cukup sampai di sini dulu di segmen tanggung jawab. Kita akan melanjutkan segmen lain di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.